Sepatu basket lokal baru lagi, gila ya, makin rame, makin seru ya persaingan sepatu basket lokal ya. Nah, setahu gue brand Calci ini tadinya fokus di sepatu sepak bola ya, sama futsal ya. Tiba-tiba mereka memutuskan untuk bikin sepatu basket loh. Gokil sih siluetnya. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fetty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan initial review sepatu basket Calci Dynamic Vision. Sebelumnya gue mau ngucapin thank you banget buat teman-teman di Calci Indonesia yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di review. Appreciate it so much. Gue lihat Calci sangat serius nih dalam menggempur pasar basket di Indonesia. Kelihatan dari sepatu basket pertamanya mereka ini pakai desain yang original ya, nggak nyontek dari mana-mana. Terus juga boxnya menurut gue proper banget, boxnya ini pakai kayak material karton yang keras gitu. Terus juga mereka langsung menggandeng 3 pemain IBL buat jadi brand ambassador mereka. Ada Abraham Wenas, ada Altaf Satrio, sama ada Esha Lapian. Gila ya, langkah pertamanya kayaknya kelihatan masif banget gitu. Sepatu ini dibanderol dengan harga retail Rp489.800. Buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Kemudian sepatu ini hadir dalam 3 colorway, ada warna hijau mint yang gue pegang ini, terus ada warna putih sama warna hitam. Dan ketiga colorway-nya menurut gue jadi keren gara-gara ada material si TPU plastik yang di bagian lateralnya nih yang dikasih warna gradasi. Jadi kayaknya apapun colorway yang dikasih ke sepatu Calci Dynamic Vision ini bakalan jadi keren gara-gara ada si material TPU-nya yang gradasi ini. Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Calci Dynamic Vision ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai full solid rubber. Traction pattern-nya pakai wavy traction pattern. Ada yang tebel, ada yang tipis. Kalau gua dorong-dorong ya cukup keras-keras sih, dan dalam-dalam juga kayaknya bakalan awet untuk dipakai tempur di lapangan outdoor. Cuma kalau yang bagian traction yang tipis-tipis ini kemungkinan ya bakalan cepat habis duluan tuh. Kemudian outsole-nya ini di cut out cukup banyak, jadi yang tengah-tengah itu udah midsole tuh udah empuk, bisa dipencet-pencet. Dengan cut out segini banyak sih bikin bobot sepatu ini jadi ringan banget. Sepatu ini tuh enteng banget sih ya bos kalian. Terus juga dengan cut out segini banyak juga, outsole-nya kan yang bagian tengah-tengahnya jadi tipis gitu ya. Bikin sepatu ini lebih gampang ngeflex, jadi secara heel to toe transition-nya ini bakalan smooth nih. Gue juga suka banget sama fitur outrigger-nya lebar terus tebel gitu. Harusnya sih ini bukan gimmick, berfungsi dengan baik harusnya. Untuk midsole-nya mereka pakai EVA foam, dan kalau gue pencet-pencet sih EVA foam-nya termasuk empuk sih ini, termasuk soft. Dengan midsole yang soft kayak gini ada bagusnya juga. Mereka pakai caging TPU yang banyak banget di bagian lateral ini, sehingga si midsole-nya ini nggak over compress ya. Jadi bakalan ada feels bouncy-nya tuh. Kalau nggak pakai caging TPU ini bisa jadi feelsnya cuma soft doang. Kemudian material TPU plastik yang menjalar di bagian lateral sepatu ini tentunya berfungsi sebagai support lateral juga. Selain itu menurut gue ini juga bisa berfungsi sebagai penggantinya shank plate, karena di sepatu ini tuh nggak ada shank plate, jadi torsional supportnya pastinya nggak ada dong. Tapi dengan adanya si TPU plastik yang segini panjang, segini gede, bikin sepatu ini tuh gak gampang ditekuk-tekuk dan dipelintir-pelintir. Masih bisa sih, tapi ya butuh effort lebih. Jadi secara torsional support lumayan, ada substitution-nya nih. Untuk upper materialnya mereka menggunakan fabric mesh yang bolongannya gede-gede, kelihatan breathable banget. Terus kalau gue pegang ini tuh tipis banget, terus lentur banget. Untungnya mereka combine sama material synthetic leather di bagian toe box-nya ini. Jadi bikin si mesh fabricnya ini nggak bisa over stretchy. Selain itu mereka juga menambahkan fuse overlay ada di bagian toe, terus di sekitaran lubang tali, di bagian heel itu juga semuanya fuse overlay itu. Untuk material talinya mereka pakai flat laces yang kecil gitu, jadi pipih kecil nih, mirip kayak material tali yang ada di sepatu basket Ardiles deh. Sejujurnya gue kurang demen sih material tali yang pipih kecil kayak gini. Sebenarnya secara fungsi tetap oke sih, nggak gampang lepas, cuma pas lagi ngiket tali sepatunya berasa kecil gitu loh, nggak enak megangnya, ribet.
Untuk lacing sistemnya mereka menggunakan traditional punch hole, tapi ada satu level nih, kedua dari atas itu pakai pita nilon. Dan kalau dilihat dari samping, pita nilonnya ini nyambung sampai ke bagian dasar sepatu ini. Jadi ketika talinya ditarik itu akan memberikan lockdown tuh di bagian situ. Untuk material lidahnya mereka menggunakan open shell mesh, lagi-lagi bolongannya gede-gede. Ini sepatu emang kelihatannya breathable banget sih ya. Untuk padding lidahnya tebel, tapi kalau dipencet-pencet kempes gitu, nggak padet. Dan di bagian depannya kan ada material synthetic leather nih, yang ada logo Calci-nya itu, tulisan Calci. Cuma sayangnya ketika talinya gua iket sih, jatuhnya di bawahnya synthetic leather itu sih. Jadi tetap bakalan berasa ngeganjel tuh kalau abas kalian ngiket tali sepatunya terlalu kenceng. Untuk padded collarnya udah oke, udah tebel, udah padet. Bagian heelnya juga udah dibikin cukup sculpted ya. Untuk insole-nya dilem, tapi masih bisa gue buka sedikit. Insole-nya sih ini ya Ortholite insole standar lah, tipis gitu, sama sekali nggak tebal. Nggak akan memberikan extra cushioning, nggak akan memberikan extra step in comfort juga. Di bagian bawahnya insole itu ada traditional strobel board yang keras gitu. Kemudian di bagian belakang sepatu ini ada internal TPU heel counter, dan kalau gue pegang-pegang sih kerasnya, ketinggiannya, lebarnya udah memadai banget sih. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Calci Dynamic Vision ini. Menurut gue cukup berani ya Calci bikin sepatu basket low cut di sepatu perdananya mereka. Biasanya tuh kalau brand baru pengen bikin sepatu basket akan main aman dengan bikin sepatu basket potongan mid kalau nggak high gitu. Yang penting ankle-nya ketutup, supportnya udah aman. Padahal yang nggak juga. Supportnya ankle itu berasal dari support-support yang lain, bukan dari high cut atau low cut-nya. Itu sama sekali nggak ada pengaruhnya sebenarnya high cut atau low cut. Jadi ya bagus banget sih mereka berani bikin sepatu basket low cut. Terus menurut gue fitur-fitur supportnya udah cukup diperhatikan juga. Dan secara siluet tentunya ini asik banget kalau abas kalian pengen pakai buat casual, karena semua sepatu basket low cut aman lah ya kalau mau buat casual, dipadanin sama celana panjang, dipadanin sama outfit gitu udah gampang banget. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.